Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Nur Haribnu Wibisono, biasa dipanggil dengan Pak Nanu. Oke, apabila kita mendapatkan penugasan dari dosen untuk melakukan resume satu jurnal internasional dan satu jurnal nasional, maka kita harus memahami dulu bidang apa yang perlu kita lakukan resume tersebut, terus kemudian template-nya seperti apa. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, pilihlah tema yang sesuai dengan Anda harapkan. Ya, bisa jadi tema ini nanti akan menjadi sumber dasar dari skripsi yang Anda pilih. Ya. Terus kemudian cari artikel di Google Scholar. Terus kemudian konversikan artikel yang sudah Anda unduh itu ke Word melalui Google PDF to Word. Terus selanjutnya lakukan Google Translate ya, atau terjemahan ya kan. Atau kalau Anda ingin melakukan translate secara keseluruhan bisa menggunakan www.onlinedoktortranslator.com. Oke, kita lakukan langkah yang pertama, memilih tema misalkan. Nah, di penugasan itu sudah diberikan opsi tema untuk manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, MSDM, manajemen strategi, dan manajemen umum. Untuk akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pemeriksaan akuntansi, sistem informasi akuntansi, perpajakan, akuntansi sektor publik, dan akuntansi perpajakan. Akuntansi perbankan. Kita ambil tema salah satu, misalkan akuntansi sektor publik. Oke, langsung kita masuk ke Google Scholar. Ya, kita klik di sini Google Scholar. Oke, klik. Oke, kita klik lagi masuk ke Google Scholar atau Google Cendekia. Oke, misalkan kita ingin mencari artikel penganggaran daerah. Oke. Nah, di sini. Ini ada dua kategori pilihan. Yang pertama, kalau kita pengen cepat, langsung PDF aja. Kita klik nanti akan muncul artikel PDF. Kalau kita ingin mengetahui jurnal yang memuat artikel tersebut, kita bisa klik yang sebelah kiri. Ini kita ambil contoh aja. Kita klik. Nah, ini ternyata JAAI, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Judulnya Perilaku Disfungsional pada Siklus Penganggaran Pemerintah Tahap Perencanaan Anggaran. Nah, ini kita bisa klik lewat sini juga PDF ini. Atau tadi yang kita klik yang kanan. Ini PDF UI ACID. Oke, untuk jurnal internasional pun sama. Nah, contoh misalkan artikel internasional budgeting of government. Kita klik. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti jurnal nasional tadi. Nah, kita misalkan ambil yang sini langsung, yang kanan, biar cepat. Nah, oke. Nih, aid effectiveness the case of general budget support. Oke. Seperti ini jurnal internasionalnya. Terus tahap berikutnya, maka kita perlu mengkonversi dari
PDF to Word. Nah, kita bisa langsung lewat Google. Nah, Google. Kita klik aja PDF to Word. Langsung muncul. Nah, terus kita konversi ke sini. Nah, kita pilih yang ini, PDF to Word atau ke Word. Nah, langsung. Oke. Oke, terus berikutnya. Nah, ini muncul seperti ini. Berikutnya kita pilih di sini artikel yang akan kita terjemahkan. Misalkan tadi ini nama aslinya ini misalkan ya, Artigo. Nah, kita open. Oke. Berikutnya nanti akan muncul ini opsinya, opsi. Nah, terus pilih opsi. Nah, oke, terus kita masuk ke download. Nah, oke, Artigo dikonversi. Nah, ini untuk jurnal internasional yang sudah dalam bentuk konversian. Oke, biar mempercepat proses ya. Nah, seperti ini. Nah, tahap berikutnya setelah kita mengkonversi ke Word itu menerjemahkan ke Indonesia, ke bahasa Indonesia. Itu saudara bisa masuk ke Google Terjemahan atau Google Translate. Nah, atau bisa lewat ini online dokter translator. Ini keseluruhan. Tetapi kalau saya lebih suka ke Google Translate, menerjemahkan dari paragraf ke paragraf sambil kita memahami maknanya. Oke. Tahap berikutnya, setelah kita memperoleh artikel, kemudian juga sudah dikonversi ke Word, terus kemudian juga setelah kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia, maka yang perlu kita pahami adalah masukkan ke ini. Masukkan ke template resume artikel ilmiah yang telah disediakan. Oke, halaman pertama tentu saja adalah halaman sampul. Jadi nama yang meresum, NPM, prodi, fakultas, universitas. Jadi terus kemudian juga ini poin penting jurnal awal. Di awal juga kita tuliskan nama peneliti, topik utama, jenis penelitian, dan seterusnya. Nah, pendahuluan kita sesuaikan dengan format, terus berikutnya tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis kita sesuaikan dengan format, berikutnya metode penelitian juga sama, terus berikutnya hasil dan pembahasan juga sama. Terus berikutnya catatan penting, ya ini jangan sampai terlupakan. Nah, PDF-nya harus kita simpan. Karena bisa jadi akan menjadi bahan rujukan untuk penelitian skripsi kita kelak, ya. Atau nanti akan ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen. Terus kemudian dilarang menjiplak karya orang karena kita melakukan sendiri aja mudah. Terus ketahui kategori jurnal nasional dan internasional sejak awal. Insya Allah kalau sudah masuk jurnal Google Scholar itu sudah ber-ISSN. Minimal ya, minimal meskipun belum bereputasi atau belum terakreditasi itu tidak masalah, lewat Google Scholar aja yang lebih mudah. Ikuti format resume atau review artikel jurnal ilmiah, terus kemudian kumpulkan tepat waktu. Demikian ulasan cara praktis untuk melakukan resume ya, lewat bantuan Google Scholar, kemudian Google PDF to Word, terus kemudian Google Translate ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.